Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Diwijaya, dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus, beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, malam hari ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Lewat pujian yang sudah kita naikkan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Berapa banyak yang merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus, Roh Tuhan hadir. Karena Roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh setiap dimensi ruang dan waktu. Dia menembus segala dimensi ruang dan waktu. Saya percaya ketika saya dilawat Tuhan malam hari ini, saya percaya Roh Kudus yang sama juga akan melawat Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu di mana berada. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini di dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah sesuatu akan terjadi. Bapak Ibu akan mengalami terobosan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu dengan sia-sia saja. Dengan biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah selalu membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasihnya seperti embun yang turun setiap pagi. Dan itu tidak pernah sama. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-145. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hens share lewat WhatsApp at discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-145. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan bagian yang ke-11. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu Tuhan aku ingin mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu Tuhan aku rindu pesan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama satu hal penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang Roh Kudus terus perkatakan kepada saya. Untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa korban itu harus mati. Dan malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang korban. Tentang persembahan ini. Untuk kita lebih mengerti lagi. Dan lebih lagi memahami apa yang Tuhan kehendaki ketika Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mencari kehadiran, ketika Bapak Ibu mencari hadirat, ketika Bapak Ibu mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hendak ketemu dengan Tuhan. Bapak korban itu tidak boleh cacat. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk mereview bagian firman Tuhan minggu yang lalu, supaya Bapak Ibu bisa mengingatnya kembali. Dan saya akan langsung masuk ke poin yang selanjutnya. Bahwa korban itu tidak boleh cacat. Nah Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, hidupnya pasti masih surga. Amin. Setiap kita sering dan hanya membaca kekristenan itu sebatas hanya masuk surga. Bapak Ibu hanya berjuang dan berkata, Pak, kekristenan itu hanya sekedar bisa masuk surga. Betul? Tidak Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi lebih dari itu. Sebetulnya ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh pada saat Tuhan menciptakan manusia.
yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar membawa Bapak Ibu ke surga atau masuk surga, tetapi kekristenan lebih dari itu, yaitu menjadikan Bapak Ibu serupa dengan gambaran Kristus. Kristus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia supaya hadir di atas muka bumi ini. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk apa Tuhan Yesus jadi manusia Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang tahu? Untuk apa Tuhan Yesus menjadi manusia? Untuk menyelamatkan Bapak Ibu dari dosa? Untuk menebus Bapak Ibu dari dosa? Ya, semua itu nggak ada yang salah Bapak Ibu. Nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi ada satu tujuan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan harus menjadi manusia. Yaitu supaya apa? Supaya dia bisa mati. Kalau Tuhan tidak jadi manusia, Tuhan tidak bisa mati. Karena dia itu eternal. Karena dia itu kekal. Dia tidak bisa mati. Dan dia harus jadi manusia. Supaya dia bisa mati. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Kenapa kok Tuhan harus mati? Ternyata ada korban persembahan yang dipersembahkan di hadapan Tuhan dan itu tidak diterima. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, di dalam tabernakelnya Musa, kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat orang masuk ke pelataran, ke ruang kudus dan ruang maha kudus, di depannya selalu ada korban persembahan yang disebut dengan mezbah. Dan setiap kali korban ditaruh di atas mezbah, korban itu pasti mati. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat Roma pasal 6 ayat 23, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah mati. Adalah maut. Adalah kematian. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus harus jadi korban yang mati. Supaya korban Tuhan Yesus itu naik di hadapan Bapa. Naik di hadapan Allah Bapa. Supaya diperkenan. Dan seluruh umat manusia diperdamaikan dari dosa. Tapi ada sebuah maksud dan tujuan Tuhan yang lebih dari sekedar membawa Bapak Ibu ke sorga. Yang membawa Bapak Ibu masuk sorga. Bapak Ibu, sorga itu adalah upah. Pada saat Bapak Ibu setia dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Bapak Ibu tidak bisa membayar dosa Bapak Ibu dengan perbuatan baik dan amal Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terima yang namanya sorga hanya dengan percaya kepada Tuhan. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai garis akhir. Sampai nafas terakhir. Dan Bapak Ibu percaya dan Bapak Ibu tidak menyangkal dia. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan saya di awal tahun 2024, Tuhan kasih tahu yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu semakin mengerti, semakin memahami apa arti penyembahan. Sehingga Bapak Ibu lebih mengerti dan memahami apa itu dan apa yang dimaksud dengan hidupku adalah penyembahan. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang saya mau Bapak Ibu tahu jawabannya. Apa sih yang membuat Bapak Ibu bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu seringkali kita mendengar orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan berdoa, Tuhan biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Betul? Biarlah pelayananku berkenan di hadapan-Mu. Betul? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, sering kali kata berkenan atau kata perkenanan itu muncul. Dan keluar terus. Dan terus. Dan terus. Dari mulut orang percaya. Dari mulut orang Kristen. Dari anak-anak Tuhan. Tuhan biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah setiap pelayananku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah setiap ministriku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah setiap korbanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah
setiap pekerjaanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap amalku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap persembahanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kubawa kepadamu itu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak Ibu hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, tiba-tiba Roh Kudus mengajar saya. Tiba-tiba Roh Kudus mengajar saya sesuatu. Dan ini menarik sekali. Dan Tuhan mau saya sampaikan ini buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan kepada saya. Bahwa korban itu harus mati. Kalau korban tidak pernah mati, yang ditaruh di atas mezbah itu tidak mati, yang dipersembahkan itu tidak mati, korban itu tidak mati, ia tidak bisa naik di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa tercium aroma harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 ini berbicara tentang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan ini disebut sebagai the law of the first mention, atau hukum yang pertama kali disebut di Alkitab. Kalau hukum ini pertama kali disebut, berarti akan terulang lagi. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Maka terbukalah mata Adam dan istrinya Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu, pada saat mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, pada saat mereka disobedience, pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, langsung mereka sadar mereka telanjang. Dosa membuat engkau telanjang. Dosa membuat engkau malu. Dosa membuat engkau tidak nyaman. Dosa membuat engkau tidak comfortable. Rasanya kok kayak nggak enak ya. Terganggu. Hati saya kok berdebar-debar. Hati saya kok tidak damai sejahtera. Hati saya kok hilang damai sejahteranya. Bapak Ibu, pada saat dosa masuk, itu selalu membuat orang tidak nyaman. Pak, kok saya nyaman-nyaman saja hidup di dalam dosa? Kok saya nyaman-nyaman saja kalau berbuat dosa? Itu artinya Bapak Ibu sudah bebal. Dan pasti masuk neraka Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dosa, pada saat Bapak Ibu melakukan dosa, pasti dan selalu ada perasaan yang tidak nyaman di dalam diri Bapak Ibu. Betul ya? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, pertama kali Adam melakukan dosa, Adam masuk ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, dia langsung ngerti bahwa dia telanjang. Ada sesuatu yang mengganggu di hatinya dan hidupnya. Dosa membuat Bapak Ibu terganggu. Dosa membuat hati Bapak Ibu terganggu. Pak, saya sudah tidak terganggu. Hati-hati Bapak Ibu. Bahaya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah mengeraskan hati Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mari kita lanjutkan membacanya. Kejadian pasal 3 ayat 7b. Kejadian pasal 3 ayat 7b. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu perhatikan. Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa diperintah oleh Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara Taman Eden, untuk merawat Taman Eden, supaya menghasilkan buah-buah dari semua tanaman yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi pada saat dosa masuk, mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa uncomfortable. Mereka merasa tidak secure, tidak aman di dalam dirinya. Lalu mereka membuat apa Bapak Ibu? Lalu Adam dan istrinya Hawa membuat apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
Mereka membuat pakaian untuk menutupi dirinya dari daun pohon ara. Bapak Ibu, dosa, pada saat Bapak Ibu melakukan dosa, selalu manusia mencoba menutupi dosanya itu dengan usahanya sendiri. Usahanya apa, Pak? Amal, sedekah. Usahanya apa, Pak? Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Usahanya apa, Pak? Pelayanan. Usahanya apa, Pak? Berbuat baik. Melakukan perbuatan baik. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Melakukan semua yang bisa mendamaikan hatinya dengan Tuhan. Dan semuanya itu, Bapak Ibu, tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mendamaikan dan membuat Bapak Ibu bebas dari dosa. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan Bapak Ibu yang mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu dari Tuhan. Tuhan yang mencari Bapak Ibu. Pak, hati saya nggak enak. Terus artinya ada something wrong dalam hatimu. Ada dosa yang Bapak Ibu sedang tutupi. Memakai apa, Pak? Pakai kedok pelayanan. Pakai kedok pergi beribadah. Pakai kedok pergi biston. Pergi ke persekutuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sifat dosa membuat manusia pertama tidak nyaman. Dan Alkitab mengatakan apa, Bapak Ibu? Adam bersembunyi. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat selanjutnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Bapak Ibu, dosa selalu membuat orang bersembunyi. Supaya apa? Supaya tidak terekspos. Dan manusia menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Adam dan istrinya mencoba menutupi ketelanjangannya dengan usahanya sendiri. Adam dan istrinya mencoba menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Dengan menyemat daun pohon ara. Dengan memakai daun pohon ara. Dengan tanaman untuk menutupi ketelanjangannya. Untuk menutupi dosanya di depan mata Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang manusia lakukan, engkau tetap telanjang di mata Tuhan. Engkau tetap telanjang di mata Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Gak ada orang di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Para pendeta, para penginjil, gembala sidang, pendeta yang terkenal sekalipun, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu perhatikan, sifat dosa selalu ingin menutupi dirinya dengan usahanya. Dan semua usaha manusia, apapun itu, perbuatan baikmu, amalmu, sedekahmu, kebaikanmu, dengan berkedok pelayanan, dengan berkedok berkhotbah di atas mimbar, supaya kelihatan baik, atau pura-pura baik, berpura-pura kelihatan semuanya baik, baik saja, everything is okay, apapun itu, untuk menutupi dosamu, itu semua useless. Itu semua tidak ada gunanya. Dosa adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Dosa membawa kepada kematian. Jadi Bapak Ibu, manusia tidak dapat menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di ayat yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Allah lah yang berinisiatif untuk membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan hari itu, desainer pertama adalah Allah Bapa di surga.
Dan Alkitab berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dikatakan Tuhan mengenakannya. Tuhan memakaikan baju itu kepada Adam dan Hawa hari itu. Bapak Ibu, pada saat Adam dan Hawa merasa dirinya tidak nyaman karena dosa, mereka bersembunyi. Mereka merasa takut. Dosa membuat manusia bersembunyi. Dosa membuat manusia merasa takut. Dosa selalu ingin ditutupi. Dan hari itu, Tuhan memberikan sebuah contoh kepada Adam dan Hawa. Tidak bisa, nak. Tidak bisa engkau mendekat kepadaku dengan usahamu. Dengan memakai daun pohon ara. Dengan sesuatu yang engkau usahakan dari tanah. Yang tumbuh. Yang engkau usahakan. Dengan kekuatan dan keringat dari dirimu. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Bapak Ibu, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali mencari manusia dan bertanya, di mana engkau Adam? Adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi Bapak Ibu, Tuhanlah yang berinisiatif mencari manusia. Dari pihak Tuhanlah yang mencari manusia. Bapak Ibu perhatikan. Pada saat Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu, ketika Tuhan bertanya, Adam tahu bahwa ia dan istrinya telanjang. Dan mereka malu sekali. Bahkan tidak berani menghadap Tuhan. Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa tidak berani menghadap Tuhan. Dan dari pihak Tuhanlah yang mendatangi manusia. Dari pihak Tuhanlah yang menghampiri manusia. Dari pihak Tuhanlah yang menyembelih domba. Kenapa harus disembelih, Pak? Karena hari itu manusia belum makan daging. Dan Tuhan sembelih domba. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada manusia. Bagaimana caranya engkau mendekat lagi kepada aku. Dan berjalan denganku. Sembelih domba. Darah tercurah. Buatkan kulit untuk pakaian manusia. Lemak untuk Tuhan. Di situ manusia diperdamaikan. Di situ Adam merasa nyaman. Begitu dia memakai pakaian dari kulit domba yang disembelih. Menjadi baju. Menjadi pakaiannya. Dan dia bisa lagi melihat Tuhan. Dia bisa lagi berjalan dengan Tuhan. Hari itu, walaupun dia, karena upah dosa adalah maut, dia harus keluar dari Taman Eden. Tapi hari itu, dia bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya Adam melihat sebuah korban yang harus mati, menggantikan dosanya. Upah dosa adalah maut, dan harus ada oknum pengganti kematianmu. Yaitu domba. Bapak Ibu, ini ada pelajaran yang susah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ini, prinsip kebenaran ini, Bapak Ibu akan ngerti kekristenan. Pak, berarti kita harus mati secara fisik. Para martir, ya. Tapi tidak semua kita dipanggil menjadi martir. Terus Pak, pengganti korban yang mati di hadapan Tuhan, itu adalah kematian dirimu dari dagingmu. Yang ditaruh di atas korban persembahan. Kau mati dari mimpi-mimpimu sendiri. Kau mati dari semua cita-citamu. Kau mati dari semua pengen kaya. Kau mati dari semua keinginan. Semua keinginan.
semua keinginan dirimu. Dan kau harus matikan lagi. Kau matikan lagi. Kau matikan lagi. Dan kau matikan lagi. Bapak Ibu, adalah lebih mudah mati buat Kristus daripada hidup buat Kristus. Hidup buat Kristus artinya setiap hari engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau harus meletakkan. Harus ada mesbah yang dibangun. Harus ada mesbah yang dibangun. Harus ada mesbah yang dibangun. Kalau ada mesbah yang dibangun, berarti harus ada korban di atas mesbah. Dan itu mesti ada kematian. Nah Bapak Ibu, hal lain yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah korban itu tidak boleh cacat. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang beribadah, ketika Bapak Ibu datang hari Minggu dan menghadiri satu ibadah, sebenarnya Bapak Ibu mau berjumpa dengan siapa? Motivasi hati Bapak Ibu itu untuk apa? Dan Tuhan mau sampaikan ini malam hari ini buat Bapak Ibu. Supaya cara Bapak Ibu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk ketemu dengan Tuhan, motivasi dan hati Bapak Ibu itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Setiap kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan, atau datang ke rumah Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu sedang membawa apa? Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu ketahuilah bahwa kitab perjanjian lama adalah merupakan bayang-bayang dari kitab perjanjian baru. Artinya perjanjian lama itu adalah gambaran yang akhirnya di perjanjian baru terrealisasikan. Perjanjian lama tidak pernah diabaikan. Bahkan Alkitab berkata, satu titik pun tidak boleh ditiadakan. Tetapi harus digenapi. Kata Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar poin selanjutnya. Bahwa korban itu tidak boleh cacat. Bapak Ibu, setiap kali kita datang kepada Tuhan, atau datang ke rumah Tuhan, kita sedang membawa sacrifice. Amin. Kita sedang membawa korban. Bapak Ibu sedang membawa persembahan. Tapi pertanyaannya adalah persembahan atau korban Bapak Ibu diterima atau ditolak. Dan itu yang menentukan perjalanan Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup orang Yahudi, semua anak laki-laki Yahudi yang berumur 12 tahun, mereka akan mulai diajari dan mulai dikenalkan kepada Tuhan. Kitab pertama yang mereka harus hafal, kitab pertama yang mereka harus pelajari, kitab pertama yang diperkenalkan, kitab apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kitab pertama yang diperkenalkan adalah kitab Imamat. Bukan kitab Kejadian. Bukan kitab Keluaran. Jadi Bapak Ibu, semua anak-anak Yahudi yang berumur 12 tahun, semua harus mempelajari kitab Imamat. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga sejak dari anak-anak, mereka menjadi cerdas. Mereka menjadi luar biasa. Karena sejak dia umur 12, mereka sudah dikenalkan dengan namanya kitab Imamat. Nah Bapak Ibu, apa isi kitab Imamat ini Bapak Ibu? Kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau membawa korban untuk menghadap Tuhan. Kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau mendekati Tuhan dengan kekudusan. Kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau mau bertemu dengan Tuhan dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Itulah kitab Imamat. Dan itu terus di umur 12 tahun istilahnya dicekokin dengan firman yang bernama kitab Imamat. Bagaimana engkau harus menghadap Tuhan?
How to approach God. Bagaimana engkau harus menghampiri Tuhan. Bagaimana engkau mendekati Allah yang maha kuasa dengan rasa takut dan gentar. Bapak Ibu, hari ini banyak orang-orang Kristen, khususnya aliran karismatik Bapak Ibu. Hari ini terlalu meremehkan ketika mereka mau ketemu dengan Tuhan. Atau menghadap Tuhan. Bapak Ibu, karakter dari kitab Imamat adalah engkau dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini orang-orang Kristen seringkali pick and choose. Pilih-pilih Tuhan. Pilih-pilih kitab. Pilih-pilih firman. Aku maunya Tuhan yang baik. Aku maunya Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, dia itu panjang sabar. Dia penuh dengan belas kasihan. Merciful. Penuh kemurahan. Ada perjanjian kasih setia. Yes. Absolutely right. Semua itu benar. Tapi Bapak Ibu juga harus kenal dengan sisi Tuhan yang lain. Bahwa Tuhan itu kudus. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Ketika umatnya sujud menyembah kepada ilah lain. Atau beribadah kepada ilah lain. Dia akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunannya. Yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan yang berkata, Dia adalah Tuhan yang memiliki sisi murka. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, banyak orang tidak mau mendengar khotbah tentang persembahan. Tentang korban. Banyak orang hanya mau mendengar khotbah tentang yang namanya berkat. Bapak Ibu hanya mau mendengar Tuhan yang baik. Yang penuh dengan kasih setia. Sebagai gembala yang baik. Nah Bapak Ibu, Yesus datang kedua kali tidak datang sebagai gembala. Dan bukan sebagai penebus. Tetapi Yesus datang kedua kali sebagai raja dan hakim. Dan ini harus Bapak Ibu pahami dengan benar. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen ingin memilih. Firman Tuhan mana yang cocok untuk dia? Hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta ingin memilih. Memilih berkhotbah tentang apa yang biasa mereka alami. Mereka berkhotbah tentang apa yang sudah mereka alami. Dan itu yang mereka akan khotbahkan. Tanpa mereka sadari. Mereka tidak sedang menceritakan. Mereka tidak sedang menggambarkan Tuhan secara utuh. Seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Dia Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, dan penuh dengan belas kasihan. Tapi dia juga Tuhan yang kudus. Dia juga Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat, dari orang-orang yang membencinya. Dia Tuhan yang maha adil. Bapak Ibu, kitab Imamat membawa kita untuk mengenal Tuhan yang benar. Dan hari ini, seringkali orang berpikir bahwa dia mau ikut Tuhan dan hanya mau dengar yang enak-enak saja. Ini kenapa ya hamba Tuhannya cuman khotbah tentang persembahan terus. Capek malas nggak mau Saya mau khotbah yang lain. Saya mau khotbah tentang keluarga. Saya mau khotbah, mau dengar khotbah tentang bagaimana hari ini hidup. Bagaimana aku diberkati. Seperti itu yang aku mau dengar. Bapak Ibu harus mendengar semua ini. Semua sisi. Bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya. Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang berkata begini.
Hari ini ada hamba Tuhan yang tidak mau berkhotbah tentang perpuluhan, tentang persembahan. Karena dia berkata, hidupku belum merdeka dengan masalah. Mau jalani tentang bagaimana aku bisa berhubungan dengan orang lain. Tidak Bapak Ibu. You cannot pick and choose. Bapak Ibu tidak bisa memilih. Bapak Ibu tidak harus melihat satu gambaran yang utuh. Sisi yang kudus Bapak Ibu harus dengar. Dan sisi yang penuh dengan belas kasihan Bapak Ibu harus dengar. Sisi yang pikul salib Bapak Ibu harus dengar. Dan Bapak Ibu tidak bisa pilih-pilih. Dan ada banyak hamba Tuhan pilih-pilih. Hanya mau khotbah yang satu sisi. Dan tidak pernah khotbah seluruhnya. Padahal setiap kali engkau datang kepada Tuhan, engkau mau berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa pilih-pilih. Mari Bapak Ibu kita akan lihat bersama. Kejadian pasal 4 ayat 3, 4 dan 5. Bapak Ibu, saya dulu pernah dengar khotbah yang berkata, Tuhan perjanjian lama itu kejam. Salah bunuh. Salah petir. Salah samar. Salah bumi terbuka, ditelan dan mati. Dan hamba Tuhan ini berkata, begitu Tuhan Yesus sudah mati buat manusia, dia menjadi Tuhan yang baik. Satu sisi betul. Tapi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana dengan surat Ibrani pasal 13 ayat 8? Surat Ibrani berkata, Tuhan yang dulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang tidak pernah berubah. Termasuk sifatnya, Pak? Ya, termasuk sifatnya. Pertanyaannya, kenapa Kristen perjanjian baru, terutama karismatik, terlalu asal, terlalu gampang, terlalu menganggap ringan, tidak pernah takut lagi ketika datang menghadap Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen hari ini berkata, kan Bapak Ibu sekarang bisa mendengarkan khotbah lewat YouTube. Jadi nggak usah ke gereja. Nggak perlu ke gereja. Bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu, sifat Tuhan tidak berubah. Tuhan dalam perjanjian lama dan Tuhan di dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang sama. Dia adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, Our God is a consuming fire. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membaca ayat yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang kelima mengatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba. Bapak Ibu perhatikan, kata anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dari korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Di dalam bahasa aslinya artinya tidak diperkenan. Not acceptable. Dan Alkitab berkata, dan Tuhan berkata, dan Tuhan menolak Kain. Bapak Ibu, yang ditolak persembahan Kain. Dan Tuhan menolak persembahannya. Bapak Ibu pertanyaannya, kenapa Alkitab berkata tidak mengindahkan dan tidak menerima, tidak berkenan atas korban Kain? Bapak Ibu, ini yang sering terjadi kepada orang-orang Kristen hari ini. Nah Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, Adam hidup 930 tahun.
Dan Kain lahir pada saat Adam berumur 100 tahun. Berarti Adam dan Kain itu berjalan bersama-sama. Dan masih hidup dengan putranya yang sulung itu berapa lama Bapak Ibu? Hampir 800 tahun Bapak Ibu. Dan Adam mengajar putranya Kain dan Habil bersama-sama. Jadi ada cukup banyak waktu, ada ratusan tahun Adam bisa cerita kepada Kain dan Habil. Kalau hari itu papa dan mamanya berjalan-jalan di dalam taman. Dan tidak ada taman yang seindah itu. Papa dan mamanya ngobrol sama Tuhan. In the cool of the day. Di hari yang sejuk. Tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Kami berjalan-jalan dan memberi nama kepada setiap binatang dan pepohonan. Ada ribuan binatang dan pohon-pohonan. Dan kami beri nama. Bapak Ibu. Bayangkan betapa briliannya Adam. Semua pohon dan semua binatang sampai yang kecil dia beri nama. Dan kami pun berjalan-jalan dengan Tuhan. And he walked with me. Dan Tuhan berjalan denganku. Dan ketika dia berjalan denganku, oh betapa indahnya suasana itu. Wow, keren Bapak Ibu. Keren. Suasananya begitu indah. Tidak ada rasa takut. Kami tidak pernah sembunyi. Semuanya serba luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Adam betul-betul menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan dia berjalan-jalan dengan Tuhan. Bahkan Adam bisa mendengar bunyi langkah Tuhan. Oh, ini bunyi langkah Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Adam bisa mengerti ini bunyi langkah Tuhan? Karena Adam bergaul dengan Tuhan. Dan sampai satu kali Adam berbuat dosa. Dan jatuh ke dalam dosa. Karena disobedience. Karena ketidaktaatannya memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dan Adam menjadi ketakutan ketika mendengar langkah Tuhan di dalam taman. Dan Adam pun bersembunyi di balik pohonan. Dan mulai menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ala pada tubuhnya. Dan Tuhan bertanya, di mana engkau Adam? Dan itu bukan pura-pura, Bapak Ibu. Dan Adam berkata, aku bersembunyi karena aku takut. Dan aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang, Adam? Bapak Ibu, setiap dosa membuat engkau telanjang secara alam roh. Engkau telanjang. Dosa yang engkau lakukan dan tidak engkau akui dan engkau tidak minta ampun sama Tuhan di hadapan Tuhan itu kotoran, Bapak Ibu. Dan manusia ingin selalu menutupi dosanya dengan caranya sendiri. Dengan kebaikannya, dengan sedekahnya, dengan semua perbuatan baiknya, dengan pelayanannya. Dan itu tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa. Dosa hanya bisa ditutupi dengan darah anak domba. Dan Tuhan melihat Adam. Dan Adam malu. Malu karena telanjang. Dan dia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Tapi di mata Tuhan, Adam tetap telanjang. Dan Adam merasa hatinya tersakiti. Hatinya tersakiti. Karena dia dulu bisa berjalan-jalan dengan Tuhan. Dengan tanpa rasa takut. Bisa ngobrol, bisa tertawa, bisa semua. Tapi pada saat Adam jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mendengar langkah Tuhan, Adam menjadi takut. Dia bersembunyi dan ketakutan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa. Dosa membuat orang menjadi takut. Dosa membuat orang bersembunyi. Dosa membuat orang menutupinya dengan berbagai cara. Dan Alkitab berkata, dan hari itu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa tidak berani menghadap Tuhan. Dan dari pihak Tuhanlah yang mendatangi manusia. Dari pihak Tuhanlah yang menghampiri manusia.
Dari pihak Tuhanlah yang menyembelih domba. Kenapa harus disembelih, Pak? Karena hari itu manusia belum makan daging. Dan Tuhan sembelih domba. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada manusia bagaimana caranya mendekat lagi kepadaku dan berjalan denganku. Sembelih domba, darahnya tercurah. Buatkan kulit untuk pakaian manusia dan lemak untuk Tuhan. Di situ manusia diperdamaikan. Di situ ada merasa nyaman. Begitu dia memakai pakaian dari kulit domba yang disembelih menjadi baju, menjadi pakaiannya, dan dia bisa melihat Tuhan. Dia bisa lagi berjalan dengan Tuhan. Hari itu walaupun upah dosa mau dan dia harus keluar dari Taman Eden, tapi hari itu dia bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Dan hari itu untuk pertama kalinya Adam melihat sebuah korban yang mati menggantikan dosa. Jadi Bapak Ibu, upah dosa adalah maut dan harus ada pengganti, oknum pengganti kematian itu, yaitu domba. Dan hari itu Adam melihat Bapa menyembelih domba dan Bapa berkata, putraku akan disembelih, darahnya tercurah. Dan begitu darahnya tercurah, Adam kembali melihat Tuhan dan kembali bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mengenakan pakaian itu, dan Tuhan mengenakan pakaian itu kepada Adam dan istrinya. Dan dengan sangat sedih, Tuhan mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Dan Adam berkata kepada putra sulungnya Kain dan kepada Habil, pada saat Papa melihat darah tercurah, pada saat Tuhan mengenakan pakaian kepada Papa dan Mama, kami didamaikan. Bapak Ibu, dan ini diceritakan beratus-ratus tahun kepada anak-anaknya. Dari umur 100 sampai umur 930, dia ceritakan kepada Kain dan Habil. Dan hari itu, Habil belajar. Oh, jadi Papa bisa berjalan lagi dengan Tuhan pada saat darah tercurah. Pada saat domba itu disembelih. Iya, tapi kita nggak akan makan daging kan? Iya, tapi itu yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, darah tercurah itu simbol dari siapa Bapak Ibu? Darah tercurah itu adalah simbol dari Yesus. Dialah anak domba Allah yang disediakan bagi Bapak Ibu saudara saya. Dan hari itu Habil berikhtiar untuk pelihara kambing domba. Tapi Kain, EGP lah. Emang gua pikirin, kita kan makan sayur, kita kan makan buah. Ya sudahlah, aku jadi petani. Aku mau beri buah, aku mau beri sayur, semuanya. Pokoknya aku harus kerja keras. Karena tanah ini sudah dikutuk. Dan dengan susah payah harus mendapat rezeki. Dengan berpeluang kau akan mencari makananmu dari tanah ini. Gak masalah. Yang penting aku kerja keras. Dan aku sudah lakukan. Dan aku sudah kerja keras. Dan hasilnya sayur dan mayur. Sayur dan buah-buahan. Yang terbaik. Bapak Ibu perhatikan. Seorang yang hendak bertemu dengan Tuhan. Seorang yang hendak ketemu dengan Tuhan. Dia harus selalu bawa korban. Ya, dia harus selalu bawa korban. Dia harus selalu bawa korban. Dan Bapak Ibu tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Dan hari itu, Kain dan Habil datang kepada Tuhan dengan membawa korban. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dan hari itu, Abel membawa korban persembahan dari seekor anak sulung kambing domba. Seekor anak kambing domba yang terbaik. Seekor anak kambing domba yang tidak bercacat. Di dalam kitab Imamat dikatakan, kambing domba yang berumur 3 bulan. Seekor anak kambing domba laki-laki yang blameless, yang tidak bercacat sedikit pun. Dan unspot, yang tidak bernoda. Dan dia sembelih sendiri. Dia kuliti sendiri. Dan dia taruh di atas mezbah. Dan lemak-lemaknya kemudian dia bakar.
dan aromanya naik. Naik membumbung dan tercium wangi. Dan Tuhan suka dengan korban Habel dan mengindahkan korbannya. Maka dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Bapak Ibu, kemudian Kain membawa korban itu dari hasil kerja kerasnya. Dia bawa persembahannya dan dia letakkan sayur-mayur yang terbaik dan buah-buah yang terbaik di atas mezbah. Bapak Ibu, saya mau tanya, pantas nggak Tuhan marah? Bapak Ibu ngerti? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan korban Kain? Kenapa Tuhan menolak Kain dan korbannya? Karena tidak ada yang mati di atas mezbah. Yang kedua, karena hatinya jahat. Jahatnya di mana, Pak? Attitude-nya jahat. Sikap hatinya yang jahat. Bapak Ibu, nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk menghadap Tuhan, untuk ketemu Tuhan, korban itu harus mati. Harus ada darah yang tercurah. Harus ada domba yang disembelih. Dan Bapak Ibu tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa ketemu Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa datang menghadap Tuhan tanpa darah Yesus. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa, tidak bisa. Karena Tuhan itu kudus. Dan Bapak Ibu tidak bisa ketemu Tuhan yang kudus tanpa dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Bapak Ibu tidak bisa ketemu dengan Tuhan tanpa darah Yesus. Tidak bisa, tidak bisa. Dan tidak ada cara lain. Bapak Ibu ngerti sampai sini? Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Tidak bisa pakai sayur dan buah-buahan untuk datang kepada Tuhan. Tidak bisa pakai kerja kerasmu. Tidak bisa dengan segala pekerjaanmu. Tidak bisa dengan semua kebaikanmu. Tidak bisa dengan semua kerja baikmu. Kesalehanmu itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Dan Kain, dia membawa kain kotor. Dia bawa dan dia letakkan di atas mezbah. Tapi Pak, itu semua yang terbaik Pak. Sayur-sayur yang terbaik, buah-buahan yang terbaik yang dia taruh di atas mezbah. Dan Tuhan berkata, tidak ada aroma daging. Dan Tuhan tidak mengindahkan korban Kain. Dan Tuhan menolak Kain. Bapak Ibu, tadi saya katakan, pantas nggak kalau Tuhan marah dengan korban Kain? Bapak Ibu ngerti? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan korban Kain? Kenapa Tuhan menolak Kain dan korbannya? Karena tidak ada yang mati di atas korban. Dan yang kedua, karena hatinya jahat. Jahatnya di mana Pak? Attitude-nya yang jahat. Sikap hatinya yang jahat. Karena Kain tidak mempersiapkan korbannya dengan baik. Kain mempersiapkannya dengan asal-asalan. Kain membawa korban yang gampangan. Saya kan lagi kerja. Saya kan sedang kerja. Sudah aja persembahan yang ada. Yang mudah. Sayur dan buah-buahan. Jadi kan nggak repot. Pokoknya saya sudah bawa korban. Beres kan? Nggak repot kan? Kain bawa korban asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Karena sebenarnya Kain sudah mendengar dari Adam. Dan sudah dikasih tahu tentang korban yang disembelih. Dan seharusnya Kain berkata kepada Habel, Dik, tukar Dik, aku minta kambing domba yang laki, yang masih berumur 3 bulan, yang blameless, yang tidak bercacat sedikit pun, yang unspot, yang tidak bernoda, dan berikan itu kepada aku.
Buat apa? Supaya aku bisa membawa korban kepada Tuhan. Dan aku berikan sayuran dan buah-buahan yang terbaik kepadamu. Harusnya kan begitu. Tapi Kain tidak melakukannya, Bapak Ibu. Kain hanya ingin gampang, nggak repot, asal-asalan. Sudahlah, beri yang ini aja. Salah, Bapak Ibu. Salah. Dan korban Kain ditolak. Dan tidak diinahkan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen berkata, repot. Kenapa sih? Yang simbol-simbol saja, yang gampang-gampang saja ketika melayani Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Bapak Ibu melayani Tuhan itu artinya Bapak Ibu sedang membawa korban. Dan korban itu tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh gampangan. Dan harus yang terbaik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membawa korban, ternyata menurut kitab Imamat di dalam perjanjian lama, ada 3 jenis korban yang boleh dipersembahkan. Mereka membawa sapi, mereka membawa kambing domba, dan mereka membawa burung merpati. Sapi itu korbannya orang kaya. Kambing domba korbannya orang menengah. Dan burung merpati korbannya orang miskin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada saat ditahirkan di bait Allah, Yusuf dan Maria membawa burung merpati. Berarti mereka adalah dari keluarga miskin. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu menghadap Tuhan, jangan Bapak Ibu dengan tangan kosong. Ingat ya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu datang dengan tangan kosong. Atau kalau Bapak Ibu orang kaya, kemudian datang membawa korban, dan yang kau bawa adalah kambing domba. Salah nggak? Salah Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu orang middle, engkau bawa merpati. Salah nggak? Salah. Tapi yang bawa korban merpati, Bapak Ibu, harus berjuang. Dan berusaha bagaimana supaya dia bisa bawa kambing domba atau sapi. Amin. Nah Bapak Ibu, kok bisa Tuhan mencium aroma sapi? Aroma kambing domba atau merpati? Apakah Tuhan suka dengan daging sapi? Dengan kambing atau domba atau merpati? Bukan begitu Bapak Ibu. Yang naik ke atas itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, seperti Tuhan berbicara kepada Cornelius lewat seorang malaikat di dalam surat Kisah Rasul pasal 10 ayat 4b. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4b mengatakan, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu, korban Cornelius itu telah naik ke hadirat Allah. Dan Tuhan mencium aroma korban itu. Itu apa ya Bapak Ibu? Sikap hatinya. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen datang beribadah tanpa persiapan. Datang menghadap Tuhan tanpa persiapan. Hari ini banyak orang-orang Kristen datang beribadah untuk bertemu dengan relasi. Hari ini banyak orang Kristen datang beribadah untuk ketemu pacar. Hari-hari ini banyak orang Kristen datang beribadah untuk ketemu dengan rekan bisnis. Hari ini banyak orang-orang Kristen datang beribadah untuk bertemu dengan hamba Tuhannya. Padahal engkau datang beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Dan imam atau hamba Tuhan menunggu korban yang dibawa. Dan memastikan apakah korban itu betul-betul domba yang berumur 3 bulan. Betulkah itu domba laki-laki? Betulkah domba itu matanya tidak buta? Betulkah tidak blameless? Tidak bercacat? Tidak unspot? Tidak bernoda? Dan begitu imam berkata, korban ada cacatnya, dia tolak. Bapak Ibu,
Hari-hari ini banyak orang Kristen bertemu dengan Tuhan dan membawa sacrifice. Tanpa membawa sacrifice of praise. Tanpa membawa living sacrifice. Tanpa membawa korban yang hidup. Tapi membawa korban yang cacat. Cacatnya di mana, Pak? Itu tadi. Ketemu relasi. Ketemu rekan bisnis. Ketemu pacar. Ketemu sama Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hatiku. Aku bawa kepadamu. Ini korban hidupku. Aku bawa kepadamu. Itu baru benar, Bapak Ibu. Jangan asal-asalan seperti Kain. Dan berkata, sudahlah. Kok maksa sih? Persembahan korbanmu itu bau. Dan gak diterima, Bapak Ibu. Jangan datang untuk bertemu dengan Tuhan seperti Kain. Saatnya bawa korban. Ya sudahlah, sayur aja lah, buah-buahan aja lah. Jangan asal-asalan Bapak Ibu. Tapi mari kita mempersiapkan korban seperti Habil. Bawa kambing domba yang baru berumur 3 bulan. Yang laki. Yang sulung. Yang blameless, yang tidak bercacat. Yang unspot, yang tidak bernoda. Yang terbaik. Sehingga Tuhan mengindahkan korban Bapak Ibu. Dan korban persembahan Bapak Ibu menjadi aroma yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Yang menyembelih domba itu adalah pembawa korbannya. Bapak Ibu harus datang sendiri dan menyembelihnya sendiri di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini hidupku. Aku persembahkan kepadamu. Aku mau persembahkan hidupku sebagai living sacrifice. Aku mau persembahkan hidupku sebagai sacrifice of praise. Untuk terus melayani di ruang Maha Kudusmu. Aku mau mati setiap hari dari kedaginganku. Dari semua egoku. Dari semua harga diriku. Dari semua hawa nafsuku. Dari semua dosa-dosaku. Dan aku persembahkan semuanya kepadamu. Itu korban persembahanmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi aroma yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan persembahan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu taruh setiap hari di atas mezbah korban bakaran. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, seandainya hari ini Bapak Ibu hidup di zaman perjanjian lama. Dan Bapak Ibu harus datang ke bait Allah. Dan bawa sapi. Bawa kambing domba. Bawa merpati. Harus yang tidak bercacat. Harus yang tidak bernoda. Harus menyembelih sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Repot bukan? Tapi Bapak Ibu, dengan kemudahan yang Tuhan berikan, yaitu dengan darah Yesus. Bapak Ibu, masih mau datang dengan sikap yang salah? Itu keterlaluan Bapak Ibu. Itu keterlaluan Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu datang membawa korban di hadapan Tuhan itu. Korban yang untuk bertemu dengan Tuhan itu. Untuk apa Bapak Ibu? Bukan untuk Bapak Ibu diberikan dan menjadi kaya. Bukan. Bukan. Tapi korban persembahan itu untuk menjaga relationship Bapak Ibu dengan Tuhan. Korban persembahan itu untuk menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Untuk to maintain, untuk memelihara, untuk menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Itu artinya bawa korban. Dan Bapak Ibu tidak boleh datang mengapai di Tuhan dengan tangan kosong. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen kalau datang beribadah asal-asalan. Terlambat dikit, kenapa sih? Bapak Ibu, jangan asal-asalan. Persiapkan segalanya dengan baik. Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan. Siapkan hatimu.
siapkan waktumu. Jangan asal-asalan. Bapak Ibu, kenapa Pak? Doa saya nggak dijawab? Karena korbanmu ditolak. Kenapa ditolak? Karena sikap hatimu pada saat bertemu dengan Tuhan salah. Seperti Kain, korban persembahannya cacat. Dan Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Bapak Ibu, setiap kali ada korban yang Bapak Ibu mau bawa kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, harus ada harga yang harus dibayar. Dan Kain tidak mau ngomong sama adiknya. Dik, kenapa ya korbanmu naik dan yang aku nggak diterima? Dan Alkitab berkata, God well prepared. Bahagia sekali dengan korbanmu, Dik. Dan Tuhan mencium aroma harum korban. Nah itu korban harum dan korban itu ditolak. Tuhan mencium aroma korbanmu, Dik. Dan itu harum. Korbanku ditolak. Bapak Ibu, seharusnya Kain bisa tukar kepada Habil. Seekor anak kambing domba yang baru 3 bulan. Yang sulung, yang blameless, yang tidak bercacat. Yang unspot, yang tidak bernoda kepada Habil. Dan ditukar dengan sayur-sayuran yang baik. Dan buah-buahan yang baik. Tapi Kain dibilang EGP. Emang gue pikirin. Kain gak mau. Asal. Ya sudahlah. Yang ada saja. Pak, sebenarnya kesalahan Kain di mana? Kesalahan Kain membunuh. Ya, tapi sebelum membunuh, Tuhan sudah menolak Kain. Pak, kalau salahnya hanya membawa korban, dosanya ini apa dengan membawa korban? Dosanya apa, Pak? Dengan menaruh korban persembahan. Dosanya ialah korbanmu ditolak. Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan lewat renungan malam hari ini buat Bapak Ibu? Saya mau Bapak Ibu untuk mengembalikan attitude, sikap hati Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Pada saat Bapak Ibu menghadap Tuhan. Harus blameless. Harus tidak bercacat. Harus tidak ada kepentingan yang lain. Dan tidak boleh memiliki motivasi yang lain. Aku datang supaya aku diberkati. Aku datang supaya aku menjadi kaya. Bahkan datang kepada Tuhan dengan maksud supaya aku menjadi kaya. Itu adalah akar kejahatan. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu datang membawa korban dan pengen kaya. Korban persembahan itu bau. Bau. Bau Bapak Ibu. Bapak Ibu, korban itu harus dibayar. Satu kali pada saat Tuhan memberikan tulah kepada Daud. Karena kesalahan Daud menghitung pasukannya. Dan yang mati itu ribuan Bapak Ibu. Daud ketakutan. Dan Daud menghadap Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di dalam surat 1 Tawari. Pasal 21 sampai pasal 24. Dan Tuhan berkata, bawa korban. Dan Daud pergi ke pengirikan Ornan. Dan Daud berkata, beri aku sapimu. Beri aku semua persiapan untuk mezbah. Bahkan kayu, api, dan persiapan semuanya. Dan Ornan berkata, aku menghadap seorang raja yang hebat dan besar. Rajaku Daud. Dan aku akan persiapkan semuanya. Sapi yang terbaik, mezbah yang terbaik,
kayu, api, semuanya. Aku siapkan semuanya. Dan raja nggak usah bayar. Dan Daud berkata apa Bapak Ibu? I will not to come to the Lord. Aku tidak akan pernah datang kepada Tuhan dengan tidak membayar harganya. Mari Bapak Ibu, kita baca. Kitab 1 Tawaris pasal 21 ayat 24 dan 25. Kitab 1 Tawaris pasal 21 ayat 24 dan 25 mengatakan, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Bapak Ibu, tidak ada namanya tidak membayar atau gratisan. Membawa korban persembahan kepada Tuhan itu harus ada harga yang harus dibayar. Dan itu dibayar oleh Daud. Karena Daud ngerti bagaimana menghadap Tuhan. Karena Daud ngerti bagaimana approach to God. Karena Daud dia tahu bagaimana menghampiri Tuhan. Harus ada korban. Dan harus bayar harga. Dia bayar harga. Dan dia bayar semuanya. Bapak Ibu, hari-hari ini orang Kristen datang bertemu dengan Tuhan. Ya, sudah, nggak masalah lah. Saya nggak punya apa-apa. Tapi sikapmu itu menentukan sweet aroma atau bau. Bapak Ibu, siapa yang ingin tahu bau? Mari kita baca kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-13a. Yesaya pasal 1 ayat 13a. Bagaimana Tuhan mencium bau korban orang Israel itu kejijikan bagi Tuhan. Kitab Yesaya pasal 1 ayat 13a mengatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu melayani dan sikap hatimu salah, bau Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang beribadah dan mau mencari proyek dengan relasi, bau Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang supaya kaya, bau Bapak Ibu. Jangan datang kepada Tuhan dengan sikap yang salah. Bau Bapak Ibu. Jangan sampai korban persembahanmu ditolak. Tapi datang dan menghampiri Tuhan dengan attitude yang benar. Dengan sikap yang benar. Dan Tuhan mencium sweet aroma korban persembahan itu. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak gereja tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sekarang gereja zaman sekarang tidak ada memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena para penyembah-penyembah ini tidak datang dengan sikap yang benar. Asal-asalan, gampangan, nggak usah ribet. Padahal yang menyembelih korban itu adalah yang membawa penyembahan. Dan Bapak Ibu adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dan Bapa menghendaki penyembah yang menyembah di dalam roh dan benar. Yang bawa korban itu penyembah Bapak Ibu. Untuk apa Pak? Untuk menghadap Tuhan. Dan pada saat Bapak Ibu kasih yang terbaik. Dan itu melukai hidup. Bapak Ibu sedang membawa living sacrifice. Bapak Ibu sedang membawa hidup Bapak Ibu. Sebagai living sacrifice. Dan saat Bapak Ibu taruh hidup Bapak Ibu seperti itu, Bapak mencium aroma, sweet aroma. Dan Bapak Ibu ingat siapa? Dia ingat anaknya yang tunggal. The only begotten son. Anaknya satu-satunya yang paling dikasihinya. Yang paling dicintainya.
ialah Yesus. Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu bawa korban penyembahan dengan membayar harga, maka akan tercium sweet aroma di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan dengan terpaksa, Bapak Ibu akan tercium bau yang menjijikan. Roma 12 ayat 1 berkata, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Sebagai ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, persembahan itu harus hidup, harus kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu tidak boleh datang kepada Tuhan asal-asalan. Gak bisa Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan sebuah persiapan dan membawa korban yang terbaik, yang tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari jadikan hidup kita ini menjadi penyembahan kepada Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hidup ini untuk terus dan terus dan terus kita letakkan di atas mezbah dan menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, menjadi dupa yang harum di hadiratnya. Tuhan, aku mau hidupku sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu sebagai penyembahan. Hidupku adalah penyembahan bagimu. Hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin. God bless you. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian, persembahanku. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat
renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita dengar.